Dari Big Tulus official. Jangan lupa like and subscribe. Sebrek, sebrek, Ya, sebrek guys, sebrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar orang baik? Sehat hari ini ya? Alhamdulillah, Mas Teh juga sehat. Di edisi siar ini ketemu lagi sama Mas Teh ya, di kesempatan Senin 18 Januari 2021. Aduh, hari ini tuh biasa kalau hari Senin tuh hari kebersihan ya. Hari kebersihan nasional bagi Mas Teh. Karena kalau hari Senin tuh hari berberes-beres, nyuci, ngepel semuanya ya toh. Jadi sudah harus dikerjakan. Dan ini pun belum selesai. Tinggal jemurin, tinggal ngeringin lagi satu kloter lagi. Satu kloter coy. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Teh dimanapun kalian berada. Salam jabat erat selalu, juga salam kangen, salam rindu buat semuanya, sarange. Dan juga tentunya apa kabar? Semoga semua selalu sehat, diberikan keberkahan, panjang umur, murah rezeki. Yang belum kerja semoga cepat kerja, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah melimpah. Kemudian yang belum bertemu dengan jodohnya semoga lekas bertemu dengan jodohnya. Untuk yang sakit semoga lekas sembuh. Pokoknya buat semuanya Mas Teh ucapkan selamat bergabung dan juga salam kangen dari saya di sini di Big Tulus Official. Oke. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk semuanya. Terima kasih banyak sudah setia, tetap fokus, tetap mau subscribe Mas Teh dengan segala ya konten-konten yang menurut kalian mungkin kurang bermanfaat. Bagi sebagian orang ada yang bilang konten bohong, konten apa, itu terserah hak masing-masing. Cuma kalian masih setia aja, saya sudah senang. Saya sudah senang banget kalian terus setia di sini. Kalian masih subscribe juga, terima kasih. Dan subscribernya nambah terus ini setiap bulan nambah terus kok, alhamdulillah ya. Jadi meskipun ada sebagian orang yang tidak suka, tapi masih ada yang suka. Jadi terus bertambah, berarti ya mereka memang suka. Gitu ya kurang lebih ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber semuanya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote. Sudah subscribe, sudah like, sudah komen, terima kasih banyak. Sudah punya pertanyaan, sudah DM di Instagram BigTulus_BP2 atau DM di WhatsApp. Sekali lagi mohon bersabar ya. Mas Teh sabar. Ini hari Senin. Hari Senin itu hari istirahatnya Mas Teh. Mas Teh itu hari Senin hari istirahat ya. Jadi mohon maaf, mohon dimaklumi, kerja dari Sabtu Minggu, tidurnya kurang ya toh. Senin ini waktunya bersih-bersih sambil ngeletak molor gitu. Jadi Mas Tulus memang harus mempersiapkan segala sesuatu dengan sedemikian rupa. Kalau enggak nanti malah drop, sakit, repot. Mas Tulus di sini tinggal sendiri soalnya, merantau di Jakarta ya. Selamat pagi untuk yang ada di sana. Jam segini pagi nggak ya kalau di sana ya? Selamat pagi, siang, sore, juga malam untuk Pak Sem bersama rekan-rekan kerja yang punya AC Service, yang punya Timika Jayapura sana, Timika Papua, kemudian yang punya Jayapura, Manokwari, kemudian Sorong, dan juga untuk yang ada di Merauke semuanya saja ya. Untuk yang ada di Kalimantan sehat selalu semuanya, turut berduka cita sekali lagi untuk yang punya Banjarmasin. Semoga diberi ketabahan, kemudahan selalu. Tadi saya melihat snapnya Mbak Nana yang dari Balikpapan, juga beliau mengumpulkan bantuan. Saya sangat alhamdulillah sekali, saya melihat Bunda Sriatun juga dari Persatuan PGRI juga menyalurkan bantuan untuk Banjarmasin. Saya sangat bersyukur melihat orang-orang di sekeliling saya itu orang-orang yang baik, yang bisa membantu saudara-saudara kita yang sedang dalam kondisi membutuhkan atau sedang dalam kondisi terkena musibah ya. Sekali lagi turut berduka cita untuk yang di Banjarmasin. Semoga lekas berlalu, semoga diberi ketabahan, kemudahan selalu, amin. Yang di Banjarmasin, Balikpapan, Palangkaraya, kemudian Pasir, Bontang, terus kita punya Bro juga, Nunukan, semuanya di Kalimantan semoga sehat, berkah barokah. Untuk yang bisa membantu dibantu, untuk yang nggak bisa bantu rezeki pun bantu doa juga nggak masalah teman-teman. Jadi mereka juga butuh dukungan moral dan juga material. Material mereka perlu, tapi moral juga lebih perlu ya. Jadi sekali lagi kita doakan bersama-sama semoga lekas berlalu musibah ini dan Allah segera angkat ya. Juga untuk yang punya Sulawesi juga terkena gempa, subhanallah. Yang itu kalau berbicara memang kadang-kadang blak-blak
blak. Makanya aku suka marah kalau mereka bercanda ya, bercanda. Padahal sebenarnya bercandanya itu ada sebuah pesan harus saya tangkap. Tetapi karena saya itu takut kalau misalnya sampai ada gini loh teman-teman. Saya tuh takut kalau misalnya dia bilang nanti di sana ada musibah. Saya tuh takut kalau misalnya benar-benar terjadi. Sampai kadang-kadang nggak bisa tidur. Beneran, saya tuh kadang-kadang nggak bisa tidur. Saya cover, saya cari tahu gimana caranya. Kalau saya bisa lakukan sesuatu, saya lakukan sesuatu. Ternyata memang ya harus terjadi, mau gimana lagi ya. Pokoknya di Sulawesi juga sabar, gempa bumi iya, terus ada banjir bandang kalau nggak salah ya. Mohon diklarifikasi lagi untuk teman-teman yang tahu. Pokoknya di Sulawesi, di Makassar, Polewali Mandar, Palu, Kendari, semuanya sehat selalu, berkah barokah, segera diangkat musibahnya ya. Di Sumedang juga ada musibah, di Jawa Barat, subhanallah, tanah longsor juga. Aduh, terus di Kalimantan juga ada sebuah tempat atau sebuah bukit yang memang katanya tiba-tiba rontok ya. Kemudian ada lagi Gunung Semeru katanya meletus, mengeluarkan uap panas, mengeluarkan abu, subhanallah. Segala musibah yang terjadi saat ini semoga menjadikan kita menjadi mawas diri, menjadikan kita lebih mengingat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan para alim ulama juga banyak yang dipundhut sama Gusti Allah. Harus bersiap-siap, kita sudah bersiap-siap. Mungkin saja kiamat sudah dekat, akan tetapi dalam hal ini apa yang sudah kita punya, apa yang sudah kita miliki untuk kita bawa pulang nanti. Nah, itu beberapa hal yang harus kita pelajari di sini teman-teman. Musibah alim ulama semua diambil, dipundhut sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musibah di mana-mana terjadi. Ini ulah siapa? Ini ulah kita sendiri loh teman-teman. Mereka tuh murka sama kita. Alam itu lagi murka, serius. Jadi alam ini sedang apa ya? Sedang dalam kondisi yang mereka itu mereka sedang merevisi. Mereka sedang menetralisir diri mereka sendiri ya, sedang mereboisasi tanaman kali ya. Jadi mereka itu bisa melakukan hal yang mereka mau karena Allah yang mengizinkan. Hei, kue arep ngopo njalukmu ngene? Saya muak dengan manusia, misalnya seperti itu. Jadi sebenarnya musibah dan bencana itu amarah loh teman-teman. Itu tuh sebenarnya amarah dari alam terhadap kita yang semakin terus merajalela, semakin kurang mengetahui, kurang mengimani akan adanya Allah, kurang bersyukur dengan adanya rezeki ataupun anugerah dari Allah. Semua itu yang membuat mereka menjadi muak sebenarnya. Amarah itu meledak, amarahnya keluar akhirnya. Nah itu yang perlu kita jadikan pelajaran, bahwa banyak hal yang harus kita tahu, banyak hal yang harus kita pelajari, akan tetapi semua yang terjadi ini, satu sudah kehendak Allah ya, yang kedua adalah kita jadikan sebagai bahan wacana kalau aduh bumi ini udah tua loh teman-teman. Alam ini sudah semakin tua, sudah semakin bisa menyeleksi loh. Hati-hati loh. Kamu punya harta banyak, kamu punya kejabatan bagus, kamu punya sesuatu di atas orang lain, tapi sekali lagi kalau Allah sudah berkehendak, apa yang terjadi padamu akan terjadi. Dan alam saat ini sedang menyeleksi dirinya sendiri, menyeleksi kita. Yang di Sumedang itu sampai kalau tidak salah, mohon direvisi kalau ada yang tahu, kayaknya puluhan orang yang masih tenggelam yang belum ketemu, yang tertimbun tanah longsor tadi ya, kalau tidak salah di Sumedang. Itu sebenarnya segala ada liwat ya, masa Allah orang lagi syuting. Nah ini semua sebagai bahan wacana buat kita bahwa alam ini sudah semakin tua. Ayolah wayai dewi, setidaknya kalau kita belum jadi baik ya, perbuatan baik sajalah kita lakukan ya teman-teman ya. Oke, kita terus berduka cita untuk semuanya. Sekali lagi kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah segera mengangkat segala macam musibah dan juga balai yang terjadi di Indonesia, tanpa terkecuali semuanya segera dipulihkan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Selamat pagi, siang, sore, dan malam lagi untuk yang ada di Sumatera, dari Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, Pekanbaru, Riau, Batam, juga untuk yang punya Bangka Belitung, Palembang, Sumatera Selatan, Lampung juga di sana ada. Di Banten juga ada. Mbak Om gue lagi di dalam lagi syuting. Mbak Om diketok pintu gue. Dia tahu kali ya. Oh no, ondel-ondelnya lagi di dalam lagi begini. Gua dong ondel-ondelnya. Nisman yang ketawa kenceng pasti ya. Oke, tadi sampai di mana di Banten? Merak, Cilegon, Anyer juga di sana ada. Gunung Santri, Cikokol juga untuk yang punya Balaraja. Kemudian untuk yang ada di Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Cikampek, Karawang juga untuk yang punya Bandung, Cianjur, Tasikmalaya, kemudian Subang, Sumedang, Garut. Ya Allah, mudah-mudahan terhindar lagi semuanya. Sebenarnya maaf ya teman-teman, maaf sebelum ini sebenarnya belum apa-apa loh.
dalam pandangan saya pribadi ini belum apa-apa ya. Masih banyak hal yang harus diselesaikan, masih banyak hal yang harus diseleksi sama mereka ya. Semoga bukan kita yang termasuk diseleksi, amin. Kemudian untuk yang ada di mana tadi, Sumedang sudah, Garut sudah, terus untuk yang punya Banjar sama Pangandaran, Indramayu, Cirebon juga untuk yang punya Pemalang, Cilacap, kemudian Kebumen, Pemalang juga punya Tegal, dan juga untuk yang ada di Semarang, Weleri, Rembang, terus Pati, Jepara, Batang juga untuk yang punya Kudus, Magetan, Klaten, Wonogiri, Sragen juga untuk yang punya Jogja, Solo, Sukoharjo, Muntilan, Magelang juga di sana ada, kemudian Malang, Jombang, Ponorogo, Gresik, Mojokerto, terus Lamongan juga ada, Jombang, kemudian untuk yang punya Jawa Timur itu ada Surabaya, kemudian Jawa Timur lagi ada Banyuwangi, terus ada Madura, dan juga untuk yang punya NTB, NTT, dan juga untuk yang punya Bali. Sehat selalu buat semuanya ya. Untuk yang ada di Malaysia sana, sehat selalu untuk Bapak lagi, buat Abang Muhammad Ikram, buat Bang Muhammad Ridwan bersama keluarga besar, untuk Bapak Abdullah di sana, ada Mas Ahmad Firdaus, semuanya di Malaysia sehat selalu. Singapura ada Bapak Muhammad Yahya bersama Mbak Haryanti, Mbak Yati juga terima kasih banyak. Kemudian Mama lagi, Kakak Ajija yang punya Brunei Darussalam bersama Abang sehat selalu. Kemudian Taiwan, Taipei, Hongkong, Mbak Yanti. Terus ada Mbak Haryanti, kemudian Mbak Haryanti di Singapura ya. Oke, Mbak Suprihatin, Mbak Sabto, kemudian ada Mbak Tuyati, semuanya saja tanpa terkecuali. Mbak Yani yang punya Jepang, kemudian ada Mas Rutio yang punya Korea juga dan Jepang di sana ada. Kemudian Jeddah, Arab Saudi, Qatar, Swiss, Los Angeles, Jerman juga untuk yang ada di Sydney ya, buat Mbak Atin, Mbak Asri, semuanya saja. Semoga sehat selalu ya. Berikut lagi masih langsung lari ke YouTube Studio, ada siapa saja. Mohon maaf musiknya langsung hilang karena handphonenya cuma 2 guys sekarang. Tunggu sebentar ya. Saya mau baca komentar-komentar dulu, jadi harus tanpa musik dulu. Handphonenya diminta adanya Mas Tulus ya soalnya ya. Oke. Oke, nanti kita cek lagi ya. Ada sebentar. Ada Firdaus Lia Family dari Malaysia. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam ya. Untuk Mas Sugianto Tembarang ada Mas Suki. Terima kasih banyak. Kemudian ada Mbak Asri. Mas Teh, aku mau tanya, apa itu puasa muti? Apa manfaatnya? Apa hukumnya secara Islam? Itu aja kayaknya Mas Tulus. Wah, kapan-kapan kita bahas ya Mbak Asri. Terima kasih. Kemudian Ibnu Batuta di sana ada. Ada Pak Ali Pemalang juga ada. Ada Bang Muhammad Yusri yang punya Banjarmasin. Semoga nggak terkena dampak ya Bang. Bisa nonton YouTube-nya kita terus. Semoga sabar yang di sana ya Bangku ya. Ada Mbak Jamilah, terima kasih banyak. Masya Allah, Mbak Jamilah terima kasih. Ada Kampung Cihuni hadir Mas Tulus, Muhammad Taufik, terima kasih Nang Taufik ya. Bu Mas Milton yang punya Jepara. Kemudian ada Kevin Edward Lestart Bali hadir Mas Tulus, terima kasih Mas Kevin. Ada Mbak Widiawati Saraswati Bali Mas Tulus. Wah, Mbak Widya Saraswati yang punya Bali. Kalimantan Timur hadir Mas Tulus, Mas Rudi Anang. Terus ada Mas Ari Johari juga di sana. Ada Dapur Mami Nunung juga, ada Mas Suri, ada Mas Suparno. Terus ada Teh Yulianti di sana, Gus Huda juga terima kasih banyak. Restu Eka Syaputra, semoga senantiasa dari jalan Allah ya Mas Tulus. Amin ya Allah. Ada Mbak Asri di sana. Ada Enjoy Jayeng Gaming juga terima kasih. Amin ya Allah. Kemudian Mbak Nisma Monika, ada Zulfikar MJ, Jostenan terima kasih. Ada Muhammad Taufik di sana, ada Pak Ali lagi, kemudian Bu Mas Miatun, Bang Muhammad Yusri, ada Muhammad Pramono, Rahayu Mas Tulus, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Semoga masih selalu dalam sehat waras. Amin ya Allah, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Ada Mbak Ika Amanah di sana. Kemudian orang Kalsel aman, Mbak Ika ya aman, terima kasih banyak. Yang kebanjiran itu 9 dari 13 kabupaten. Wow, hanya 4 yang aman ya. DMIG ku tanggal 12 tapi yakin udah dibaca. Mbak Lady Sweet terima kasih. Ada Mas Suparno, kemudian ada Ratma di Zirat. Kalau tentang pelet itu gimana Mas Tulus? Aku sudah pernah bikin videonya ya. Kemudian ada Mas Vero, suara kok koyo dilapisi madu nyeger ketenan. Oleh kenemenan Mas Aman gelek muji. Alus nggih, salam dari Jakarta, mbari ngopi sedulur. Suka bingung terima kasih. Jenenge suka bingung coy. Emang kenapa bingungnya? Oke.
ada sebuah pertanyaan. Oh ya, sebelumnya Mas Tulus ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah memberikan donasi nasi box ya. Sekali lagi semoga Allah ijabah apapun yang jadi niat panjenengan semua. Jadi maksudnya jadi hajatnya jenengan itu apa, semoga Allah ijabah, semoga Allah berikan qabul atas apa yang jenengan niatkan. Amin ya Allah. Sekali lagi hanya bisa berterima kasih. Teman-teman yang mau berdonasi, klik di kolom deskripsi ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Monggo kerso yang mau bergabung di situ langsung ikutan, boleh transfer minimal 10.000 karena kita hargai 10.000. Selebihnya monggo kerso, terserah jenengan mau ngasih berapa ya. Oke, ada sebuah pertanyaan di saya nih, Mas Tulus itu bisa meramal atau tidak? Dua pertanyaan ya. Yang kedua, aku sampai ingat-ingat loh coy. Mas Tulus itu bisa meramal atau tidak? Kalau dikatakan bisa meramal, saya bisa meramal. Saya bisa membaca, maksudnya saya bisa membaca pikiran, bukan pikiran, tapi lebih ke membaca hati orang gitu loh. Kadang-kadang arahnya ke situ. Kemudian membaca raut wajah itu juga saya bisa. Lalu yang kedua pertanyaan pertama, saya ulang lagi ya. Pertanyaan pertama adalah Mas Tulus itu bisa meramal atau tidak? Bisa. Kemudian yang kedua adalah konsep seorang peramal itu sebenarnya apa, Mas Tulus? Siapa yang membantu mereka memberitahu, kemudian memberitahu mereka sehingga mereka bisa meramalkan sesuatu. Padahal dalam agama kita, dalam Islam itu kan dilarang meramal ya. Dan kita tidak boleh mempercayai seorang peramal, karena sebenarnya peramal itu juga tidak boleh ya. Dalam Islam tidak ada istilah seperti itu. Oke, kita angkat pertanyaan yang pertama, Mas Tulus itu bisa meramal atau tidak? Saya itu sebenarnya kalau meramal ataupun membacakan sesuatu itu bisa tahu, mengerti, dan bisa saja menjadi seorang peramal. Akan tetapi karena Mas Tulus sudah berguru ke Al Ustadz Danu, jadi Mas Tulus dilarang melakukan itu lagi. Mas Tulus dilarang meramal lagi. Kalau zaman dulu, misalnya di gang ini mau ada kejadian rame gitu ya, aku bilang gini, kadang-kadang suka mau ada rame, mau ada apa ya, nggak taunya bener, besok ada yang kemalingan, ada yang macam-macam gitu. Dulu, cuma sekarang kalau toh memang tahu, Mas Tulus lebih ke yang Mas Tulus tahan aja. Terkecuali yang Lukito yang menyampaikan sambil dibawa disampaikan ke orang-orang begini-begini. Dan yang Mas Tulus sampaikan pada masa gunung meletus itu sehari setelah Mas Tulus sampaikan videonya, ternyata bener meletus, terus ada banjir segala macam, semuanya itu terjadi. Dan sekali lagi itu bukan ramalan Mas T, itu bukan ramalan saya, tapi memang yang minta untuk disampaikan. Dan saya kalau untuk menyampaikan apa yang saya lihat atau gambaran-gambaran tertentu tentang sesuatu yang saya lihat secara pribadi, kalau misalnya saya nggak srek atau nggak ada efek positif dari apa yang saya sampaikan, saya nggak akan nyampein. Jadi beda dengan orang-orang yang lain yang justru mungkin kalau misalnya Mas Tulus itu ngeramal kayak gitu, ngeramal nebak sesuatu, mungkin video ini sudah viral ya, mungkin YouTube ini sudah besar, mungkin saya sudah uangnya sudah banyak. Cuma sayangnya adalah dalam hal menolong orang sekalipun, dalam hal membantu orang sekalipun, saya tidak boleh menerima uang di luar dari batas yang harus saya dapat. Jadi saya nggak boleh. Misalnya jenengan suruh saya datang ke rumah, cuman jenengan kasihnya itu besar sekali gitu loh, itu nggak bisa. Saya nggak bisa nerima. Kalau toh saya terima, besoknya saya harus larikan, ada saya kasih ke masjid lah, atau saya transfer ke adik saya lah, atau saya pakai untuk makan-makan, teman-teman saya traktir misalnya gitu. Jadi ada batasan yang tidak bisa saya lewati, ada sebuah batasan yang tidak bisa saya lewati. Dan memang dari dulu basic saya, walaupun saya tahu, walaupun saya bisa meramal, basic saya itu tidak melakukan itu. Saya tidak meramal ya. Kalau melihat wajah orang, kemudian ini orangnya gimana, bla 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 bla. Ya, saya dulu pernah mengalami itu di dunia TV lah itu dulu ya. Saya pernah jadi bahan konsultasi para artis waktu itu. Jadi pada nanya-nanya, ini gimana sih orangnya gitu. Dulu saya pernah melakukan itu. Cuma kalau untuk meramal, saya meskipun saya bisa, memang basic saya dari dulu saya tidak pernah. Saya kadang-kadang kalau udah mau ngomong saya batasin, nggak boleh gitu. Jadi kayak misalnya contoh kecil ya, 3 hari sebelum ibu saya meninggal itu saya sudah punya firasat yang gak enak banget. Bahkan kami itu berusaha, saya dan Wardi itu berusaha, sudah angel, cuma tetap kita usahakan. Cuma karena sekali lagi yang kita lawan itu Allah, yang nggak bisa. Allah berkehendak ya berkehendak, kita nggak bisa apa-apa. Sekali lagi itu. Jadi konsep
saya itu bukan seperti itu. Konsep saya bukan meskipun saya bisa meramal terus saya jadi peramal, kemudian saya menyampaikan apa yang saya lihat, saya menyampaikan apa yang saya mau sampaikan, itu tidak bisa seperti itu karena ada batasan yang harus saya batasi di diri saya sendiri. Saya nggak bisa melakukan itu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, sebenarnya konsep seorang peramal itu bagaimana Mas Tulus? Siapa yang membantu seorang peramal itu? Sebenarnya teman-teman ya, peramal, indigo, kemudian orang-orang yang bisa menyaksikan jin, sebenarnya sebagian besar kita itu terjangkiti oleh jin. Jadi semua itu jalur campur tangan bangsa jin. Campur tangan bangsa jin. Jadi kita diberikan gambaran begini-begini. Kalau saya sih merasa begini ya, kalau saya pribadi nih jujur. Kalau saya pribadi, lillahi ta'ala yang saya rasakan begini ketika saya mendapatkan gambaran. Aduh, mau ada apa ya? Gitu. Jadi seperti halnya ini Mas Tulus cerita sedikit ya. Jadi beberapa hari kemarin tuh Mas Tulus mimpi kalau Jakarta ini dia dilemparin es batu. Nggak tahu dari mana, dari langit itu ada aja es batu masuk. Plok. Nah gitu. Jadi sebagai seorang yang mungkin saja bisa mengartikan itu, Mas Tulus nggak ngartiin, meskipun mungkin saya bisa kalau saya mau gitu loh. Dan satu hal lagi, memang konsep saya bukan seperti itu. Dan satu lagi, orang bisa melihat jin itu hampir dipastikan sebagian besar di badannya ada jin, ada campur tangan jin yang membantu itu. Jadi kalau bagi saya pribadi, Mas Tulus bisa ngeliatin berarti karena Mas Tulus ada jinnya. Saya tidak menutup kemungkinan, mungkin bisa jadi seperti itu. Ya, yang saya acungi jempol tuh Ustadz Danu. Ustadz Danu itu ketika dia bisa melihat sesuatu, dia tidak pernah mengatakan dia bisa melihat. Seakan-akan nggak ada aja gitu loh. Dia tuh bisa menahan itu. Sebenarnya itu yang bagus. Itu yang bagus. Meskipun mungkin Allah berikan dia karomah untuk bisa melihat sesuatu, tapi beliau itu nggak pernah mengatakan kalau ada gitu, nggak ada. Jadi saya pernah ngobrol diskusi dengan Ustadz Danu setelah saya selesai syuting. Saya ngobrol dengan beliau, Ustadz Danu. Saya melihat di kepala seorang perempuan itu ada kepala ular yang sedang begini, pas di atas kepalanya. Saya yakin betul Pak Ustadz melihat karena matanya dia sempat tertuju ke sana, ya. Gitu. Cuman ketika saya tanya, Ustadz, niku nopo nggih yang di atas kepala itu? Enggak, aku nggak ngerti apa-apa, aku nggak punya kemampuan apa-apa. Jadi gitu, beliau itu bisa mengkontrol itu. Nah, sebenarnya yang perlu dilakukan oleh seorang indigo, peramal dan sebagainya itu hanyalah mengontrol. Hanya saja karena ini campur tangan jin, ya. Pada dasarnya adalah yang mereka lihat, yang mereka saksikan, yang mereka sampaikan itu adalah campur tangan jin. Meskipun dengan kartu tarot sekalipun. Meskipun dengan kartu tarot. Jadi yang keluar itu begini mereka bisa membaca. Nah, bisa membaca tarot ini dari mana? Mungkin ada pelajarannya, mungkin ada pelajarannya. Akan tetapi sekali lagi, mau pakai tarot, mau peramal yang menyampaikan ABCDEFG, semuanya itu bisa benar, bisa tidak. Dan itu sudah dipastikan ada campur tangan jin. Meskipun siapa itu yang kemarin viral, Mbak siapa itu ya, itu sama Mas siapa itu yang ramalnya pakai tarot segala macam. Meskipun toh yang dia sampaikan betul, ya mungkin hanya kebetulan saja. Sebenarnya kalau buat saya pribadi sebenarnya fine aja sih. Walaupun dalam agama kita tuh sebenarnya dilarang menyampaikan itu ya. Maksudnya mempercayai itu kita dilarang mempercaya itu. Kalau bagi saya pribadi itu fine aja. Kalau misalnya jenengan gunakan sebagai bahan evaluasi diri, memperbaiki diri untuk lebih mengingat pada Allah sih nggak masalah buat saya kan. Tetapi kalau misalnya justru nakutin diri kamu sendiri, terus jadi beban atau jadi bumerang buat kamu sendiri, nah itu ya nggak boleh. Itu yang tidak baik sebenarnya. Kalau toh misalnya ini nggak masalah buat kamu jadikan sebagai bahan wacana buat diri kamu sendiri, merevisi diri kamu jadi lebih baik, buat saya nggak masalah. Itu baik-baik aja gitu loh, fine aja selama bermanfaat ya. Hal buruk pun, kenapa Allah izinkan barang haram kita makan? Asalkan ada alasannya, ada maksudnya ada manfaatnya, termasuk buat pengobatan. Meskipun itu haram, boleh kita makan. Allah izinkan kita makan karena apa? Karena ada manfaatnya. Begitupun dengan kayak ngeramal dan lain sebagainya. Kita boleh melihat, kita boleh menonton. Toh ada beberapa yang meleset sehingga ada yang mau dilaporkan segala macam. Nah, itu yang sebenarnya Mas Teh takutkan. Karena sebenarnya ketika seorang peramal, ketika seorang indigo itu berbicara, ketika dia sudah berbicara nih, ngecerocosnya ini kadang-kadang nggak bisa dikontrol. Kenapa? Karena yang mengilhami mereka tuh ya bangsa jin tadi. Terkecuali dia seorang indigo yang bisa mengontrol dirinya sendiri sehingga tidak kelepasan. Ada yang jatuh pesawat bla 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 bla, ada musibah bla 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 bla, ada presiden yang ganti, ternyata klarifikasi nggak ada presiden yang ganti. Kalau ngeramal begitu kan kesannya kayak
Gimana ya teman-teman, itu sih hak masing-masing sih. Buat saya nggak masalah. Monggo kerso, mau ngeramal opo terserah. Padahal ya, ketika kita menyampaikan apa yang seharusnya tidak kita sampaikan, sebenarnya efek feedbacknya kembali ke kita masing-masing loh. Jadi kita tuh nggak semudah itu. Seorang indigo atau seorang yang bisa meramal atau seorang peramal itu nggak semudah yang kita pikirkan. Mereka bilang besok 2021 ada pesawat, ada musibah, ada bla, ada B, ada C, ada itu segala macam. Apa kalian pikir kita nggak dapat feedback setelah kita sampaikan itu? Kita dapat feedback buruk sebenarnya karena kita melampaui batas. Karena sing maha kerso, sing maha di atas segala maha itu Gusti Allah, bukan kita. Kalau dijadikan bahan untuk mengevaluasi diri menjadi lebih baik nggak masalah. Kalau dijadikan sebagai bahan yang mudorot, ya jadinya mudorot juga. Jadinya nggak bagus juga. Makanya Mas T itu jarang menyampaikan sesuatu. Dan Mas Tulus itu beberapa hari kemarin di hari Jumat sore, tapi mimpinya bukan malam ya, tapi sore. Itu karena Mas Tulus, karena kalau betul Mas Tulus pribadi sepertinya sih karena Mas Tulus habis nonton ya. Jadi Mas Tulus itu nonton pagelarannya Kiseno Nugroho yang terakhir, yang syuting taping, maksudnya dia syutingnya nggak live tapi baru ditayangkan gitu loh. Dan Mas itu baru nonton, dan Mas itu mimpi ketemu dengan almarhum. Dan di situ kapan-kapan kita bikin vlog soal itu aja nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kita angkat soal almarhum Kiseno. Jadi Mas Tulus siang hari itu setelah Gleta habis sholat asar itu sekitar habis sholat zuhur jam 1:30-an lah kurang lebih, Mas Teh bangun tuh 2:30. Mimpi lambat-lambat lalu tuh ketemu almarhum itu datang, cuman ya nggak ngomong, cuman kayak gitu aja. Kalau penasaran, kalau memang setuju, klik di kolom komentar. Nanti kita bahas soal mimpinya Mas Tulus ketemu Kiseno Nugroho. Kira-kira apa ada yang beliau sampaikan sih? Ada isyarat apa yang beliau sampaikan? Nah, nanti kita bakal bikin video lagi. Nah, konsep bagi seorang peramal tadi, meskipun dia sudah menyampaikan, bukan berarti dia nggak dapat efek apa-apa. Wah, kita bisa baca orang, misalnya kita baca orang, di badanmu ada jinnya, di badanmu tuh ada bla bla blanya, ada yang ngasuk kepada segala macam. Kamu pikir kami bisa bebas dengan sekedar mengatakan seperti itu? Tidak. Kami merasakan feedback atau efek dari apa yang kami sampaikan. Kalau kami tidak bisa menjaga lisan. Jadi sebenarnya jadi seorang anak indigo itu nggak gampang. Karena apa? Karena sejatinya mereka yang menjadi seperti ini sudah dipastikan ada campur tangan jin. Meskipun mereka peramal sekalipun, peramal dia nggak bisa ngelihat jin, atau peramal yang menggunakan kartu tarot, tapi mereka tidak bisa menggunakan melihat jin dan sebagainya. Apakah itu termasuk dikatakan peramal? Sebenarnya segala sesuatu yang berarah ke sesuatu yang dilarang sama agama itu sudah pasti ada campur tangan jin. Meskipun indah ya, sekali lagi kalau buat saya pribadi, saya nggak masalah mau orang mau tetap dalam jalurnya meramal dan sebagainya. Kalau saya pribadi sudah tidak boleh ngelakuin itu ya, saya tidak mau melakukan itu. Sekali lagi ini hanya evaluasi dari saya sendiri, tidak ada dari siapapun. Ini saya tidak ngatain, nggak nyinggung siapa-siapa, akan tetapi inilah evaluasi saya. Kalau misalnya bagi seorang peramal itu sebenarnya apa Mas Tulus yang mempengaruhi? Yaitu tadi ada bangsa jin yang membantu mereka. Ada yang seakan-akan tuh kita terpejam, kemudian ada gambaran, ada gunung meledak, ada segala macam. Ada aja gambaran yang mereka kasih, meskipun tidak secara nyata ada atau hanya di angan-angan, kemudian ada bayangan ketika kita pejamkan mata dan sebagainya, dan itu sudah pasti bantuan bangsa jin atau bangsa jin yang membuat. Nah, negatifnya jadi seorang peramal itu adalah ketika yang kita ramalkan itu, ketika mulut kita berbicara itu terlalu panjang sehingga kita terlalu banyak berangan-angan, karena sebenarnya bisa saja sesuatu yang bermanfaat jadi nggak bermanfaat buat badan kita. Karena kadang-kadang mulut itu nyerocosnya terlalu berlebihan nih. Ternyata yang kita sampaikan salah. Nah, hal-hal seperti itu tuh yang justru akan jadi bumerang buat kita sendiri. Berlebihannya itu juga jadi bumerang buat kita sendiri. Sekali lagi Mas Tulus tidak mau berkomentar siapapun yang peramal dan sebagainya. Akan tetapi kalau bagi jenengan misalnya nanya, peramal tuh apa sih yang mempengaruhi, faktor apa sih yang membuat mereka jadi peramal misalnya? Ya, intinya setiap peramal, setiap orang yang bisa menyaksikan jin, orang yang bisa membaca masa lalu, masa depan, semua ada campur tangan jin. Hanya itu saja kuncinya ya. Semoga jadi tambah wawasan buat kita. Lebih berhati-hati lagi tuh teman-teman yang memiliki kemampuan itu, agak lebih dijaga berbicaranya. Kalau toh penyampaian untuk sesuatu yang bermanfaat, buat saya pribadi, ini saya pribadi loh ya. Kalau saya pribadi, meskipun dalam agama saya itu disalahkan, tapi buat saya pribadi nggak masalah kalau toh bermanfaat. Kalau tidak ya mohon maaf, dimaklumi saja ya. Sekali lagi waspada untuk daerah Sulawesi, karena tak sampaikan ya, daerah
berhati-hati untuk beberapa daerah yang katanya boleh mengkonsumsi makanan haram. Daerah Sulawesi yang boleh mengkonsumsi makanan haram. Hah? Ular. Di mana? Emang ada daerah Sulawesi yang bisa makan ular? Ih, gele. Pokoknya itu harus waspada, hati-hati. Semoga kita sekali lagi yang menyampaikannya seperti itu. Semoga tidak terjadi apa-apa. Semoga baik-baik saja. Oke, Mas Tulus mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi, sudah like, sudah komen. Terima kasih untuk yang nonton. Jangan lupa sampai nonton sampai dipencet tombol like-nya dulu, dipencet. Ya, oke. Terima kasih banyak Mas Tulus, pamit dulu. Terima kasih. Sehat selalu buat kita semua. Mohon maaf kalau ada tutur kata kurang berkenan. Insya Allah ketemu sama Mas di lain vlog selanjutnya ya. Klik di Big Tulus _PP2 buat yang punya kritik dan saran, ataupun klik di kolom komentar buat yang punya kritik dan saran juga, punya pertanyaan seputar apapun boleh. Silakan langsung klik di kolom deskripsi atau DM di Big Tulus _PP2. Mas Tulus pamit. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik.